Halo, welcome di University Story by Kandidat College. Nama aku Elisa Melanie. Saat ini aku adalah master student di Wageningen University and Research di Belanda untuk jurusan Applied Food Safety, dan aku juga merupakan awardee daripada beasiswa LPDP. Kali ini aku mau bahas terkait Letter of Acceptance atau yang lebih dikenal dengan LOA, bagaimana cara mendapatkannya, tips dan trik, dan juga hal-hal lain yang perlu teman-teman ketahui terkait LOA. Stay tune ya. Jadi sebelum lanjut ke story berikutnya, aku pengen cerita dulu nih sedikit the history or the reason why I end up here di Wageningen. Mungkin yang pertama, back to 2020, ke tahun 2020, ketika aku baru lulus kuliah, tapi ada pandemic hit everybody, everyone, every countries, dan itu juga affecting beberapa faktor, diantaranya adalah pembukaan beasiswa. Jadi aku udah pengen banget lanjut S2 ketika aku lulus S1, tapi qadarullah harus ada pandemi COVID dan beberapa beasiswa nggak buka, terutama LPDP, jalur reguler. Jadi saat itu aku decide untuk melanjutkan kerja sambil apply beasiswa. Dan sampai tahun 2021 ketika LPDP buka lagi untuk jalur reguler, aku apply dan alhamdulillah aku keterima. Nah, selama 1 tahun tersebut, ketika aku daftar beasiswa, ternyata aku juga diterima di beasiswa lain nih selain LPDP. Ada LPDP tentunya satu, terus ada Fulbright yang ke Amerika, di AAD atau Dalat ke Jerman, stipendium Hungarikum ke Hungari, terus Turkiya Bursali ke Turki, sama Daat Cerka ke Malaysia, dan juga ada satu beasiswa di Jepang melalui jalur profesor gitu. Dan pada akhirnya aku melanjutkan ke Wageningen University and Research di Belanda karena beberapa alasan. Yang pertama, Wageningen itu untuk jurusan agroteknologi dan food science related ranking 1 di dunia. Terus yang kedua adalah karena ada beberapa profesor dan expert dan juga tema-tema riset yang pengen aku lanjutkan. Karena pernah aku lakukan di S1 dan aku pengen lanjutin lagi untuk masa yang akan datang setelah S2. Jadi sangat bagus menurutku ketika aku punya pengalaman secara langsung di sini. Terus yang ketiga adalah sistem pendidikannya sendiri yang menurutku sangat-sangat komprehensif. Dimana untuk tahun pertama aku akan belajar seperti biasa sih, kayak course gitu untuk memenuhi 60 ICTS-ku, dan mata kuliahnya sangat-sangat menarik, baik itu yang compulsory atau yang wajib atau yang elective atau pilihan. Dan aku sangat suka. Dan di tahun kedua aku akan memiliki pengalaman research atau tesis research selama 6 bulan, which is Wageningen University and Research itu terkenal juga dengan research based university-nya. Dan juga 6 bulan terakhir adalah untuk internship. Jadi itu juga merupakan pengalaman yang luar biasa ketika aku punya pengalaman kerja di sini secara langsung. Jadi 3 alasan itu adalah 3 alasan yang sangat cukup yang aku rasa aku nggak temuin di beberapa universitas lainnya. Dan ya, so here I am di Wageningen. Terus alasan kenapa aku pilih LPDP over other scholarships juga nggak kalah penting menurutku. Yang pertama karena value-nya sendiri sih. Aku merasa value dan prinsip LPDP itu paling sejalan dengan apa yang udah aku lakukan saat S1, yang akan aku lakukan sekarang S2 dan in the future. Dan itu penting banget menurutku untuk memiliki value yang sama. Yang kedua adalah karena LPDP itu sangat suportif dalam bidang funding. Bukan berarti semakin banyak uangnya semakin bagus, no, tapi lebih ke memotivasi kita sebagai awardee untuk melakukan prestasi. Yang pertama, LPDP tuh di sini bakal coverage kalau teman-teman ikut conference yang penting, terus juga misalkan publish jurnal di jurnal yang ternama atau Q1, dan juga lomba tertentu, itu tuh mereka bisa support hal tersebut, dan aku juga somehow nggak temuin di beasiswa lain. Dan yang ketiga adalah lihat dari awardee LPDP-nya sendiri atau alumni awardee LPDP yang menurutku banyak menorehkan prestasi. Dan aku merasa ketika aku surrounded by people yang seperti itu, mungkin aku juga bakal inspired dan juga radiate positive things ke aku. Jadi itulah alasan kenapa aku pilih LPDP. Nah, untuk di luar negeri sendiri, LOA terbagi 2 biasanya. Ada LOA conditional sama LOA unconditional. Perbedaan mendasar keduanya itu sebenarnya di bagian requirement atau persyaratan. Untuk LOA conditional, biasanya ada 1 atau 2 persyaratan yang teman-teman belum comply dan harus comply terlebih dahulu untuk mendapatkan LOA unconditionalnya. Jadi sebagai contoh, teman-teman sudah memenuhi semua persyaratannya, CV-nya oke, examination oke, motivation letter oke, tapi misalkan persyaratan bahasa Inggris teman-teman baru 6,5. Padahal IELTS yang mereka minta adalah 7. Nah, di sini mereka akan memberikan yang disebut dengan LOA conditional, letter of acceptance, tapi yang conditional.
teman-teman bisa diterima sepenuhnya kalau teman-teman mengumpulkan kembali IELTS yang nilainya 7. Misalnya seperti itu. Nah, on the other hand, LOA unconditional adalah surat penerimaan yang teman-teman itu sudah terbebas dari segala syarat atau sudah memenuhi semua syarat yang mereka minta. Teman-teman IELTS-nya sudah 7 ketika mereka minta 7 misalnya. Examination-nya udah lulus kalau ada, terus juga CV-nya oke, recommendation letter oke, motivation letter oke, dan lain sebagainya. Jadi, itu perbedaan mendasar antara LOA conditional dan yang non-conditional. Nah, lalu apa aja sih persyaratan untuk mendapatkan LOA ini? Sebetulnya jawabannya tergantung dengan jurusan dan universitas apa yang teman-teman apply. Karena bisa jadi setiap universitas dan jurusan memiliki persyaratan yang berbeda-beda. Tetapi secara in general, biasanya mereka meminta beberapa hal. Yang pertama adalah terkait dokumen akademik, baik itu ijazah maupun transkrip. Tujuannya tentu untuk mengetahui apakah academic background teman-teman sudah sesuai dengan apa yang mereka minta. Make sure teman-teman translate ke dalam bahasa Inggris ya, untuk yang mau kuliahnya ke luar negeri. Yang kedua adalah terkait CV. Biasanya mereka juga memiliki kecenderungan suka CV yang seperti apa. Teman-teman bisa cari tahu daripada universitasnya atau misalkan dari student yang kuliah di sana, awardee-awardeenya, bisa cari tahu apakah mereka lebih suka CV yang concise dan sangat efektif, tanpa foto misalnya, atau yang dalam bentuknya resume. Itu juga penting. Selanjutnya setelah CV yang gak kalah penting adalah motivation letter atau bisa juga disebut dengan esai. Biasanya dalam bentuk pertanyaan atau bebas, tapi mereka batasi jumlah katanya atau halamannya, dan ini teman-teman perlu make sure untuk proofread. Apa sih tujuannya proofread? Sebenarnya untuk mengetahui apakah informasi yang pengen teman-teman sampaikan sudah tersampaikan dengan baik atau enggak. Jadi dengan teman-teman proofread, either itu ke awardee beasiswa misalnya, atau ke mahasiswa di sananya, atau punya kenalan lain yang profesional yang teman-teman pikir dapat memberikan konstruktif kritik, itu juga bakal sangat membantu tulisan teman-teman. Lalu yang selanjutnya adalah reference atau recommendation letter. Jadi ada dua sisi nih, teman-teman yang belum memiliki pengalaman kerja bisa meminta reference atau recommendation letter dari sisi akademia atau dosen. Bagi teman-teman yang sudah memiliki pengalaman kerja dan pengalaman kerjanya sesuai dengan background akademik dan juga tujuan akademik teman-teman selanjutnya, bisa minta dari sisi profesional. Baik akademia maupun profesional ataupun keduanya, make sure bahwa orang yang memberikan rekomendasi adalah orang yang betul-betul mengetahui teman-teman. Dalam artian kalau misalkan dosen atau dari segi akademia bisa jadi pembimbing skripsi atau dosen wali yang sudah mengetahui sifat-sifat atau kelebihan-kelebihan akademik teman-teman, atau dosen mata kuliah tertentu yang sangat berpengaruh terhadap jurusan yang akan teman-teman ambil. Kalau dari segi profesional, make sure juga beliau adalah merupakan orang yang sangat-sangat mengetahui terkait kinerja teman-teman di tempat kerja dengan baik dan benar. Jadi itu juga penting pemilihan siapa yang akan memberikan rekomendasi. Lalu persyaratan wajib lainnya diantaranya adalah English requirements. Teman-teman perlu make sure dua hal di sini. Yang pertama adalah tipenya, apakah bisa IELTS, TOEFL IBT, atau mungkin bisa juga TOEFL ITP atau TOEIC, dan juga skornya. Berapa sih skor yang mereka butuhkan minimalnya? Make sure teman-teman juga comply dengan hal tersebut ya. Nah, itu dia terkait beberapa basic requirements yang mostly jurusan dan universitas minta. Tapi ada juga nih beberapa persyaratan spesifik yang tentunya nggak semua universitas minta, hanya di jurusan tertentu dan universitas tertentu, seperti additional test. Additional test ini bisa dalam bentuk kita mengumpulkan sendiri, seperti contohnya GMAT, atau tes yang memang mereka conduct dalam bentuk written, atau dalam bentuk oral, interview, dan lain-lain. Make sure teman-teman juga tahu terkait hal tersebut, sehingga teman-teman bisa prepare. Nah, itu dia terkait letter of acceptance atau LOA. Semoga informasi ini bisa menjadi manfaat bagi teman-teman dan juga bisa menjadi motivasi teman-teman dalam melanjutkan aplikasi mencari universitas dan beasiswa. Semangat!